Hai semuanya, apa kabar hari ini? Dahsyat, luar biasa? Yes, yes, yes. Saya diberkati, kamu juga diberkati. Puji Tuhan, hari ini kita diberikan lagi kesempatan oleh Tuhan untuk beribadah sekolah minggu. Dan saat ini kita akan memuji Tuhan. Kak undang semua bangkit berdiri. Kita memuji Tuhan, kita menyanyi bersama-sama. Tuhan Yesus Allah yang luar biasa. Adik-adik yang ada di rumah, saat ini kita akan berdoa pembukaan. Semuanya sikap berdoa. Kunci tangan, tutup mata, dan mari kita berdoa. Tuhan Yesus yang baik, terima kasih untuk penyertaan-Mu dalam kehidupan kami, sehingga pada hari ini kami diberikan lagi kesempatan untuk beribadah sekolah minggu. Dan ibadah kami pada saat ini kami hanya mau serahkan ke dalam tangan Tuhan yang penuh kasih. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Adik-adik yang di rumah, sebelum kita membaca Alkitab dan mendengarkan cerita Alkitab, kita memuji Tuhan dengan menyanyi Do Re Mi. Sobatmu yang setia, lama menunggumu. Silakan dia masuk, dosamu dihapuskan. Do, re, mi, fa, sol, la, si, do, sol, do. Adik-adik yang dikasihi oleh Tuhan Yesus, saat ini kita akan membaca Alkitab yang terdapat dalam Ibrani 11 ayat 7a. Sekali lagi dalam Ibrani 11 ayat 7a. Mari torang baca sama-sama. Ibrani 11 ayat 7a. Karena iman maka Nuh dengan petunjuk Allah tentang sesuatu yang belum kelihatan, dengan taat mempersiapkan bahtera untuk menyelamatkan keluarganya. Ibrani 11 ayat 7a. Dan sekarang mari torang saksikan sama-sama video cerita Alkitab berikut ini.
Nuh, Kejadian 6, Kejadian 7, Kejadian 8, dan Kejadian 9 ayat 1-17. Bertahun-tahun kemudian, jumlah manusia semakin banyak di bumi. Tapi sayang, banyak orang telah menjadi jahat. Nah, ada seorang yang baik bernama Nuh. Nuh taat kepada Tuhan. Kata Tuhan, "Aku ingin kamu membuat sebuah kapal." Nuh segera membuatnya. Orang-orang mentertawakan Nuh karena mereka tinggal di padang gurun dan di sana tidak ada air untuk kapal berlayar. Namun Nuh terus melanjutkan membuat kapal itu. Menurutmu, apakah mudah untuk tetap taat ketika banyak orang di sekeliling kita mentertawakan kita? Kapal besar. Ketika kapal itu selesai dibuat, Tuhan menyuruh Nuh dan keluarganya untuk masuk ke dalam kapal. Maka masuklah anak-anak Nuh. Nama mereka Sem, Ham, dan Yafet. Dan juga istri mereka dan istri Nuh. Kata Tuhan kepada Nuh, "Sekarang bawalah sepasang dari semua jenis hewan." Nuh melakukan persis seperti yang Tuhan katakan. Ketika hewan terakhir masuk ke dalam kapal, Tuhan menutup pintu kapal itu. Hujan pun mulai turun. Hujan turun sangat deras, sampai air menutupi ladang-ladang. Hujan turun sangat deras, sampai seluruh kota terendam air. Bahkan sampai gunung-gunung pun tenggelam. Tapi di dalam kapal, semuanya aman. Dan Tuhan menjaga Nuh. Menurutmu, berapa hari ya kira-kira hujan turun? Setelah 40 hari dan 40 malam, hujan berhenti. Namun belum waktunya untuk turun dari kapal. Air masih ada di mana-mana.
Pada suatu hari, Nuh melepaskan seekor merpati kecil untuk terbang dan melihat apa yang terjadi di bumi. Merpati itu membawa pulang setangkai daun yang hijau. Hore! Tumbuh-tumbuhan sudah tumbuh kembali. Hampir saatnya untuk keluar dari kapal. Menurutmu, apa ya yang sedang dilakukan orang-orang saat Nuh membuka pintu kapalnya? Ketika semuanya keluar dari kapal, Nuh membangun sebuah mezbah. Nuh berterima kasih kepada Tuhan karena Tuhan menjaga mereka selama ini. Lalu sesuatu yang indah terjadi. Tuhan membuat sebuah pelangi yang indah di langit dan berjanji kepada Nuh. Kata Tuhan, Aku berjanji tidak akan pernah ada banjir yang seperti itu lagi di bumi. kalau Tuhan berjanji, Tuhan pasti akan menepati. Nah, adik-adik, bukankah sangat menyenangkan memikirkan semua janji yang Tuhan berikan buat kita? Adik-adik yang dikasihi Tuhan Yesus, waktu sebelum pandemi dan torang boleh sekolah tatap muka atau langsung bersama teman-teman, ada ndak adik-adik yang orang tua suruh bawa payung ke sekolah? Mungkin ada Kang, Mar, dalam hati ada mungkin yang bertanya, ya apa dapat suruh bawa payung Kang? Kan waktu itu nak ujang. Mungkin ada yang berasa aneh, atau akhirnya nyanda iko apa yang orang tua perintahkan. Karena rasa berat mau bawa payung, dan mungkin ada alasan-alasan lain. Jadinya, torang nyanda taat pa torang pe orang tua pe perintah. Dan misalnya, pas torang pulang, tiba-tiba turun ujang. Torang pun kesulitan mau pulang ke rumah. Tapi di cerita Alkitab torang saat ini, torang belajar dari seorang tokoh Alkitab yang taat kepada Tuhan, yaitu Nuh. Bapak Nuh hidup di zaman di mana banyak orang melakukan hal yang jahat. Tapi Nuh tidak seperti itu. Ia hidup percaya dan taat kepada Tuhan. Tuhan sangat baik, sehingga Nuh melakukan apa yang baik yang Tuhan inginkan. Tetapi Nuh juga tidak lepas dari tantangan saat ia mau taat kepada Tuhan. Seperti waktu ia diperintahkan oleh Tuhan untuk membuat bahtera atau kapal yang besar. Orang-orang menertawakannya. Mereka berpikir yang dilakukan Nuh bukanlah hal yang biasa, karena daerah tempat mereka itu bukan daerah perairan. Jadi mereka menertawakan Nuh yang membuat bahtera atau kapal yang besar itu. Tetapi karena iman atau kepercayaan Nuh kepada Tuhan, ia tetap melakukannya. Karena ia tahu bahwa Tuhan punya rencana yang baik bagi dia dan keluarganya. Setelah kapal besar itu sudah jadi, Tuhan juga menyuruh Nuh untuk membawa satu-satu pasang binatang-binatang untuk dimasukkan ke dalam kapal besar itu. Mungkin orang-orang yang melihat hal itu juga berpikir bahwa yang dilakukan Nuh adalah hal yang aneh. Tetapi Nuh tetap taat melakukan apa yang diperintahkan Tuhan. Sama seperti yang sudah kita saksikan dalam video cerita Alkitab tadi.
kita bisa melihat bahwa dengan menyuruh Nuh membuat kapal besar, hal itu merupakan bentuk penyertaan Tuhan bagi Nuh dan keluarganya. Nuh diselamatkan Tuhan dari banjir besar yang terjadi pada saat itu, dan Nuh melakukan semua perintah Tuhan itu karena ia percaya kepada Tuhan. Kita pun sebagai anak-anak yang percaya kepada Tuhan, kita harus taat kepada Tuhan. Setiap hari baiknya kita selalu berpikir apa yang Tuhan mau kita perbuat. Jadi saat kita belajar tentang kemauan Tuhan lewat baca itu firman Tuhan, torang pasti diingatkan terus for taat atau dengar-dengaran pa Tuhan. Waktu torang taat pa Tuhan, itu setunjung kalau torang memang betul-betul sayang pa Tuhan. Torang taat pa Tuhan lantaran torang tahu kalau Tuhan sayang pa torang, Dia solewe dulu mengasihi torang. Yang lantaran Dia pe sayang itu sampai Dia rela datang ke dunia yang jahat ini deng penuh dosa for selamat pa torang semua dari hukuman dosa. Ingat, percaya pa Tuhan, taat pa Dia dengan hidup ikut kemauan Tuhan. Tuhan mengasihi kita semua. Amin. Dan saatnya ayat hafalan. Ayat hafalan terdapat dalam Yohanes 14 ayat 23. Jika seorang mengasihi aku, ia akan menuruti firman-Ku, dan Bapa-Ku akan mengasihi dia, dan kami akan datang kepadanya dan diam bersama-sama dengan dia. Jadi untuk ayat hafalan, adik-adik hafal di rumah. Demikian torang cerita saat ini. Adik-adik yang di rumah, tadi kita telah mendengarkan cerita Alkitab. Dan saat ini kita akan memuji Tuhan lagi. Semua yang di rumah bangkit berdiri. Kita menyanyi bersama-sama, senang jadi anak Tuhan. Saat ini kita akan berdoa penutup. Semuanya kunci tangan, tutup mata. Jika berdoa, mari kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih karena Engkau telah memimpin ibadah kami sehingga boleh terselesaikan dengan baik. Kami bersyukur ya Tuhan karena Engkau selalu menjaga dan memelihara kami dalam kehidupan kami. Sehingga tadi kami boleh mendengarkan cerita Alkitab, dan kiranya apa yang kami dengarkan tadi dapat selalu kami ingat dan dapat menjadi pedoman dalam kehidupan kami sehari-hari. Kami mau berdoa untuk guru-guru sekolah minggu, dari Ibu Penatua hingga guru-guru sekolah minggu yang setia melayani Tuhan. Kiranya Tuhan mau berikan mereka kesehatan, kekuatan, sehingga dapat melayani Tuhan melalui anak-anak. Dan Tuhan, kami juga mau berdoa untuk anak-anak yang ada di rumah. Kiranya Tuhan mau berikan mereka kesehatan, kekuatan bersama dengan keluarga mereka, mama dan papa yang ada di rumah, kiranya dijauhkan dari sakit penyakit. Dan Tuhan, mungkin ada di antara kami yang saat ini mengalami sakit, kiranya Tuhan mau jamah dan sembuhkan sehingga dapat beraktivitas seperti semula. Inilah yang menjadi doa dan permohonan kami.
Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Saat ini kita akan memuji Tuhan. Kita menyanyi bersama-sama, Yesus Sahabatku. Demikianlah ibadah sekolah minggu Jemaat Gemim Kanan Ulindano pada saat ini. Semua yang di rumah selalu rajin berdoa, rajin baca Alkitab, dan jaga kesehatan. Sampai jumpa minggu depan.